أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kula panjenengan sedaya banyak bersyukur kepada Allah, banyak memuji pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Lah, kenikmatan itu sesuatu yang kadang bisa jadi baik buat diri kita gitu ya. Dalam artian kenikmatan yang diiringi dengan ketaatan, boleh jadi kenikmatan itu akan menjadi bumerang buat diri kita gitu ya. Artinya kita tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, diparingi ngeten ndak bersyukur gitu ya. Karena kebanyakan orang itu bersyukur ketika hanya
merasakan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tidak bersyukur ketika mereka diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan mengaji kita mengingatkan diri kita masing-masing, monggo kula panjenengan bersyukur ya, dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah maupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, maka tidak ada yang lain yang kita cari gitu ya. Itu aja cukup untuk diri kita, selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, salah satunya dari apa yang kita kaji ya, di sore hari ini giniku di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-69 gitu ya. Di ayat sebelumnya dijelaskan ya, bahwasanya Nabi siapa ini? Nabi Hud. Nah, itu ya. Nabi Hud itu disuruh untuk menyampaikan risalah, disuruh untuk mengingatkan, memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, di ayat yang ke-69 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang reaksi reaksinya pembesar atau orang-orang dari kalangan kaum Ad ketika Nabi Hud itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul, terus menyampaikan risalah, yaitu awa ajibtum, apakah kalian heran gitu nggih, takjub, an bahwasanya ja'akum telah datang kepada kalian zikrum peringatan mir rabbikum dari pemelihara kalian, ala rajulin atas seorang laki-laki minkum dari kalangan kalian, liyungzirakum supaya dia memberikan peringatan kepada kalian. Lah ini menunjukkan ya, bahwasanya setiap manusia itu memiliki sifat gitu ya, punya karakter yang namanya takjub atau heran. Jadi kita takjub, kita heran, itu sudah hal yang wajar, itu biasa. Ningali sesuatu yang di luar atau di di kejadian atau keadaan yang tidak diinginkan, kemudian dia merasa heran, itu lumrah gitu ya. Dikala harga-harga naik kok ada yang murah, nah jenengan takjub heran, itu biasa. Lah heran itu sendiri ada dua, heran yang diperbolehkan niku wau itu nggih, heran hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara yang membahayakan diri kita itu. Yang kedua, heran yang dilarang, yang diancam keras oleh Allah. Gini niki ayat ini. Heran tatkala ada seorang yang diangkat jadi rasul, karena mereka itu mengharapkan kok gak aku ae lho ngoten nggih, kok kono lho ngoten nggih, gak terima gitu. Mereka merasa heran, merasa tidak senang. Nah dari situ kita akan paham gitu nggih, bahwasanya heran dengan sesuatu yang memang itu datangnya dari Allah gitu nggih, itu sesuatu yang tidak diperkenankan gitu. Artinya tidak jadi kebaikan buat diri kita gitu. Takjub dengan masalah-masalah yang mengarahkan kepada ketidaksenangan gitu. Dan ini di dalam tafsirnya gitu, oleh Imam Al-Jazair, beliau itu menjelaskan bahwasanya kaumnya Nabi Hud gitu nggih, mereka itu memiliki keinginan untuk mendustakan
risalah-risalahnya gitu ya. Dan mereka dibuat takjub dengan apa yang dibawa oleh Nabi Hud. Kayak kira panjenengan itu ya, ketika apa itu ditampakkan satu dari tanda-tanda Allah gitu ya. Ketika kita merasa heran gitu ya, dengan apa yang ditampakkan oleh Allah dari ayat-ayatnya gitu ya. Ketika kita itu bersyukur, kita itu beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan, maka itu merupakan satu kewajiban gitu. Nah, kalau kita mengingkari, lah itu yang berbahaya gitu. Liyungzirakum, yang tujuannya itu untuk mengingatkan sesuatu yang tidak benar, supaya kembali kepada hal-hal yang benar. Jadi sifat manusia itu ya kayak gitu nih. Biasa heran, biasa takjub gitu. Tapi untuk hal ini takjub dalam hal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Awa ajibtum. Kok heran kulapo lho gitu. Harusnya apa? Segera bergegas untuk mengimani, mengiyakan seruannya Rasul tadi, yaitu pada Nabi Hud gitu ya. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian id, ketika ja'alakum, Allah menjadikan kalian khulafa ya, pengganti, artinya orang yang menjadi pemakmur dunia itu ya, memakmurkan dunia itu. Mimba'di, dari setelah kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Wazadakum, dan Allah memberikan kepada kalian, ditambahkan, fil khalqi, dalam hal penciptaan, bastotan, akan kekuatan, diberikan kekuatan lebih. Artinya di saat mereka takjub itu ya, takjub mereka itu dalam bentuk pengingkaran ya, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Hud gitu ya. Namun diingkari oleh Allah, apa yang kalian lakukan itu keliru gitu ya. Terus diingatkan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yaitu dijadikan sebagai khulafa, pengganti atau orang yang memakmurkan dunia ini setelah kaumnya Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh niku sing kafir niku dihabiskan oleh Allah, sing napa niku yang tertinggal cuman ada orang-orang yang beriman, Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Lah kok iso gitu nggih, kok bisa orang yang beriman itu memiliki keturunan-keturunan yang tidak mau iman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, diestafetkan oleh Nabi Hud. Lho kok gak mau percaya, itu tidak pantas loh itu nggih, sesuatu yang tidak pantas. Karena ingatlah kenikmatan Allah yang diberikan. Coba kalau kalian hidup di zaman Nabi Nuh dalam keadaan mendustakan, gitu nggih, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kafir yang tidak mau iman kepada Nabi Nuh. Lah Nabi Hud niku diremehkan, didustakan, gitu nggih. Maka kaumnya, yaitu kaum Ad, itu diingatkan, jangan lupa kaumnya Nabi Nuh, sehebat apapun mereka, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru, maka ingatlah kalian, kenikmatan Allah, artinya yang datang dari Allah gitu nggih. Kenikmatan berupa harta, berupa kesehatan gitu nggih. Semua fasilitas yang diberikan oleh Allah di dunia,
la'allakum tuflihun, supaya dengan mengingat kenikmatan Allah bisa bertakwa, bisa beriman, tuflihun, menjadikan diri kalian itu beruntung, sukses. Sukses dalam artian di dunia dia tidak mendapatkan kemurkaan dari Allah, di akhirat dia akan mendapatkan jerih payahnya dengan mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, sehingga di akhirat dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran buat diri kula panjenengan. Yang pertama, dari dulu sampai sekarang yang namanya kebenaran itu selalu akan ada penolakan. Sing bener itu tambah ditolak mentah-mentah, gak bisa lho itu nggih. Sing salah tambah dielu-elukan. Dan yang kedua, dalam ayat ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya setiap manusia itu akan saling mengganti generasi per generasi, termasuk di Bani Qadir. Saat ini mungkin kula panjenengan saged ngaji. Lah sing ganteni kula panjenengan sinten gitu nggih. Dulu masih ada gitu nggih, mulai dari almarhum Ustadz Hambali, saat niki kula panjenengan gitu nggih. Terus setelah ini siapa gitu nggih, yang akan diberikan amanah, diberikan tugas gitu. Tapi jangan khawatir gitu nggih. Kita tidak perlu khawatir, tapi tetap ikhtiar gitu. Ikhtiar dalam artian mengusahakan agar diri kula panjenengan ini memiliki penerus gitu, penerus yang bisa meneruskan amalan-amalan kula panjenengan, termasuk pengajian ini. Dan ini termasuk satu hal yang harus direncanakan. Karena apa? Karena di dalam ayatnya di ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tur ayat yang ke-21, dijelaskan di sana, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan-keturunannya yang mengikuti mereka dengan iman gitu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak akan dikurangi tapi tambah dikembangbiakkan, ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada penerusnya. Ada penerus, bahkan para nabi dan rasul itu saling berkesinambungan, termasuk Nabi Nuh diteruskan oleh Nabi Hud gitu nggih. Nabi Hud nanti terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kula panjenengan nggih sami diteruskan kepada keturunan anak-anak gitu nggih. Makanya dengan melalui silaturahmi itu nggih. Dalam acara silaturahmi sarana itu kita jadikan sebagai satu alat gitu nggih, satu sarana bisa jadi penerus atau menjadi kesinambungan dalam menjalankan kebaikan. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah menjelaskan di riwayatnya Imam Muslim gitu ya, di hadis yang ke-1893 itu diterangkan di sana, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi.
Artinya siapa aja yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh pelakunya. Dan ini termasuk kebaikan-kebaikan yang selalu direkomendasikan gitu ya. Kayak ngaji, terus sholat 5 waktu, kemudian silaturahminya itu ya. Artinya kita itu tidak kepingin kebaikan yang kita lakukan terhenti kepada diri kita itu ya. Ada yang meneruskan, ada yang melanjutkan, karena umur manusia itu ada batasnya. Kita termasuk niki ada pengganti-pengganti gitu ya. Lah kelebihan apa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, itu diberikan bastotan, kekuatan. Bastoh gitu, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nggih, dijelaskan di Nabi Hud nggih sami nggih. Jadi semuanya Nabi Hud niku termasuk dari kaum Ad gitu nggih. Dari keluarga, dari kerabat mereka gitu. Diterangkan oleh Imam Asyuyuti nggih dalam tafsirnya, bastotan itu kuwatan watulan wakana tawiluhum mi'atu diroin 100 dirok wis kuat dukur nggih, dukuran niku 100 dirok sak ngeten iki ping 10 ping 100 gitu nggih. Ya napa ngoten? 30 nggih, 30 kali 100 30 meter. Nggih 30 meter nggih nyelontang ngoten nggih. Wa qasiruhum paling pendeknya itu sitin 60 dirok 150. Jadi ya 15. Kuat tinggi lho ngoten niku ndak ndadekaken mereka itu bersyukur gitu nggih. Lah alhamdulillah umatnya Rasulullah termasuk kula panjenengan meskipun ndak kuat-kuat dukure paling nggih ya sak meter niki nggih. Sak meter setengah gitu atau sak meter 70. Tapi bisa menerima sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dikengen sholat nggih purun, dikengen ngaji nggih purun lho nggih. Disuruh untuk kebaikan mau. Lek sing purun berarti umatnya Rasulullah gitu nggih. Sing mboten purun niku umatnya Rasulullah sing mboten nggih abah. Lho niku mawon gitu nggih. Makanya Rasulullah nggih sanjang niku wau. Umatnya Rasul bakal mlebet swarga kabeh sing purun gitu nggih. Sing mboten purun nggih mboten usah gitu ya, itu neraka gitu ya. Sehingga di akhir ayat yang ke-69 Allah mengingatkan kembali, fadhkuru maka ingatlah kalian, mengingat kembali ala Allahi kenikmatan-kenikmatan yang datangnya dari Allah, la'allakum tuflihun, supaya bisa menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Nah, kalau kepingin bisa menikmati pemberian Allah, niku caranya dengan sibuk dengan nikmat niku wau gitu nggih. Jenengan diparingi sakit saumpami gitu nggih. Sakit napa? Sakit asam urat. Nggih sampe nikmati asam urat niku wau. Cekit-cekite gitu. Pas menek napa niku? Menek kursi kok rasane gak karon kabeh niku dinikmati. Nanti akan terasa begitu besar gitu nggih. Lek ningali wong liya, akhirnya nikmatnya itu akan hilang gitu nggih. Rasanya itu seakan-akan Allah itu tidak adil gitu nggih. Padahal nggih. Hanya sawang sinawang aja itu. Tidak ada tidak ada yang lebih ini. Dikira sehat ngoten niku disayang Allah ngoten.
nggih mboten jamin. Atau kalau dikasih penyakit disiksa oleh Allah ngoten, tidak ada jaminan gitu nggih. Yang menjadi jaminan ketika orang itu bertakwa dan beriman kepada Allah, apapun kondisinya itu diridhoi oleh Allah gitu nggih. Jenengan sakit napa mawon, kalau jenengan bertakwa kepada Allah, Allah ridho. Meskipun sehat tapi tidak bertakwa, nggih mboten diridhoi oleh Allah, tidak seneng gitu. Jangan sampai kita terfokus pada kondisi seseorang gitu nggih. Jadi orang yang sakit tuh sampai dudu wong Islam gitu. Oh, wong sakit kok dudu wong Islam gitu. Wong Islam gak oleh loro, lho kok Islam gak oleh loro gitu. Wong Nabi gak pernah sakit kok gitu. Lho Nabi kan contoh gitu. Jadi sakit itu ujian. Dijelaskan oleh Rasulullah di hadis yang lain itu nggih mengenai ujian. Semakin besar ujian yang dimiliki oleh manusia, semakin besar juga ganjarannya. Gini ku di riwayatnya Imam Tirmidzi di hadis yang ke-2396, hadisnya hasan. Inna idzamal jazai, sesungguhnya besarnya ganjaran, ma'a idzamil balai, beriringan dengan besarnya ujian. Jadi kita kalau diuji oleh Allah gitu nggih, dengan ujian sakit gitu nggih, dengan ujian apa aja sehat, itu tinggal bagaimana kita itu bersikap gitu nggih. Kalau kita bijak tetap dalam lingkungan keimanan dan ketakwaan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Faman radhiya, barang siapa yang ridho, diparingi sehat kok ridho, diparingi sakit kok ridho, falahu ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Waman sakhito, barang siapa yang marah itu nggih atau benci atau mboten trima, falahu sukhut ini, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Lawang kabeh niku pun kehendaki Allah itu nggih. Kalau kita tidak nerima, berarti kita tidak terima dengan kehendaknya Allah gitu. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan dohir yang tampak dalam pandangan kita gitu. Ada orang kafir sehat-sehat gitu nggih. Wong sing Islam engkri-engkrien sakit-sakitan. Buktinya di Indonesia mayoritas muslim tapi rumah sakit sampai bludak-bludak. Banyak orang-orang kaya itu saling membuat rumah sakit nih. Mulai dari rumah sakit saraf sampai rumah sakit penyakit dalam gitu nggih. Sing lara kabeh kebanyakan orang-orang Islam. Oh, berarti orang Islam, wah itu ya, pikiran kayak gitu yang harus dihindari. Itu ujiannya orang Islam gitu nggih. Orang Islam diuji dengan kondisi yang seperti itu. Lah kula panjenengan nggih sami gitu nggih. Orang sakit itu pilihan, jenengan pilih napa niku ikhtiar dengan berobat atau jenengan tetap sakit, itu pilihan. Seperti yang dialami oleh seorang perempuan hitam gitu nggih. Ketika menghadap kepada Rasulullah, dia minta sama Rasul, ya Rasulullah, mbok yo jenengan dongakno kula ben waras. Karena perempuan tadi kena penyakit ayan epilepsi nggih. Ayan gitu nggih. Dia minta sama Rasul ben sembuhno. Maka Rasul menjawab, kalau kamu sabar swarga lho itu nggih. Lek kalau pengen sembuh tak dongakno, pilih pundi gitu. Maka dia milih sabar. Tapi dia minta syarat kepada Rasul, saya mau sakit tak apa-apa, sabar. Tapi jenengan dongaaken ben pas wayahe kumat itu nggih. Ada indikatornya itu nggih. Jadi enggak sampai nang dindi sembarangan tempat itu nggih. Karena kalau dia kumat auratnya terbuka lho itu nggih.
sing sikile ketok itu nggih, sing buapane sing ketok itu nggih. Sehingga diharapkan ketika mau kumat itu krasa sing identise. Dan itu terjadi sampai pada zamannya Umar, khilafah Umar. Umar niku ningali di kiswahnya apa itu Ka'bah nggih, sama kiswah itu nggih, penutup Ka'bah. Niku nang krusek-krusek lho nggih. Maka Umar ngomong, siapa yang kepingin melihat ahli surga itu lho, delok krusek itu. Ternyata ketika keluar ada perempuan hitam gitu nggih. Terus diceritakan dia itu gini gitu. Jadi orang sakit itu pilihan. Makanya saya tidak pernah maido ana wong loro diobati gak gelem, "Mus aku ngene ae." Ya wis sak karepmu gitu. Pokoknya sabar. Ngoten tok gitu nggih. Ada orang kena sakit diabetes gak oleh dokter tarak iki gak oleh. Pengku lho nggih. Akhire wis ngoten niku terserah, kalau nggih mboten maido gitu nggih. Karena itu hak dia. Karena itu merupakan pilihan dia. Jadi orang bisa pilih sehat atau pilih loro. Tapi endingnya sama, mati gitu. Sing sehat nggih mati gitu. Sing loro nggih mati gitu. Lah nggih. Lah wong wonten tiyang niku jadi kembang napa kembang bayan gitu nggih. Loro gak mari-mari. Sing ramut itu disiki gitu budal dhisik. Terus sing diramut akhirnya nututi gitu nggih. Lah ngoten niku wis lumrah gitu nggih. Makanya kita ndak sampai terlalu maido. Diwarasno gak gelem. Oh itu wis weneni. Wis biarkan aja dongaaken ben sabar gitu nggih. Purun ditambakaken. Karena sifat manusia itu memang ndak sama itu. Ada yang gampangan, ada yang nggih rada pengku titik ngoten nggih. Ngombe obat gak gelem. Dikai herbal nolak lho itu nggih. Terus karepe nopo? Ngene iki sak karepe ya wis lho itu nggih. Jadi kita ndak terlalu memaksa. Sing penting mboten ganggu wong. Nggih leres ndak boleh ganggu. Jangan sampai kita itu mengganggu orang lain. Bahaya itu nggih. Loro tapi ngupuy wong akeh lho itu nggih. Sekali loro sak omah ujeg kabeh itu nggih. Lha ngoten niku wis mboten apik itu nggih. Lek saged usahakan jangan ganggu. Kalau sakit yo dirasakno dhewe mawon. Loro untu ya wis. Jangan muring-muring gitu nggih. Lek kepengin sembuh ikhtiar ke dokter, kasih obat anti nyeri. Ketika sudah enggak nyeri, dicabut giginya. Lho kadang wong mboten loro untu nang dokter kayak obat anti nyeri. Wis gak nyeri, gak gelem cabut. Pas loro maneh, waduh loro ngoten nggih. Terus akhirnya nang dokter dikek obat nyeri. Nanti kalau sudah habis nyerinya dicabut nggih. Karepe pas nyeri dicabut, gak wani doktere. Ten pundi-pundi nggih jenengan loro untu. Terus dokter ini sampean cabut loro nih. Gak akan berani dikasih obat dulu sampai hilang nyerinya baru dicabut. Tapi kebiasaan mantun nyeri ini hilang, mboten purun dicabut gitu. Terus ngoten niku menungso. Terus sampean seneni ngoten nah, nggih mboten kan, tetap mawon sifatnya manusia itu. Nah, dari sini kita ngerti dari zaman dulu nggih sampai sakniki nggih kaumnya Nabi Hud niku karakter manusia niku sama gitu nggih. Suka melupakan kenikmatan Allah. Makanya kita itu dikasih kadang sakit, kadang sehat. Kadang duit akeh, kadang utangi sing akeh, ngoten nggih. Niku tujuannya biar kita itu bisa merasakan nikmat gitu nggih. Orang itu sehat terus ndak akan nikmat kecuali kalau dia sakit terus sehat lah baru tibakno sehat iku enak lho ngoten nggih. Panjenengan gak diutang gitu nggih, gak punya masalah, terus moro-moro diutang. Terus utangi lunas ya apa rasane ngoten nggih. Kaya diguyur air dingin pius enak ngoten nggih. Jenengan sing mboten enggak ada utang, enggak pernah merasakan sing diutang lho. Punya utang niku mboten enak lho itu nggih. Gak sak turu gitu nggih. Terus mikir terus ditagih pisan, ketemu sing ngutangi nggih napa lho ngoten nggih. Itu perasaan kita itu nggih.
Sehingga dengan ayat ini kita menjadi sadar, insya Allah bisa mengerti bahwasanya setiap manusia itu ada sisi baik dan sisi buruknya dalam hal keterkejutan gitu, dan juga dalam hal mensikapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dan juga masalah keturunan gitu, sebagai satu investasi gitu, untuk melanjutkan visi misi dari setiap manusia, yaitu orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan sebagai orang yang beriman mengharapkan agar kita itu nanti ada yang meneruskan. Nah, kemudian di ayat yang ke-70 diterangkan, qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Mereka kaumnya Nabi Hud, hei Hud, ajitana, apakah engkau datang kepada kami lina'budallaha wahdah, untuk menyembah Allah yang Maha Esa tok, gitu nggih. Wa nadharu ma kana ya'budu abauna, dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang. Ini sering kalau sampaikan masalah logika mereka itu. Jadi mereka itu biasa nyembah banyak, dijak nyembah mek siji tok niku mboten gathuk akale gitu nggih. Watu siji diangkat wong akeh, iku ana wong ngejak ngangkat watu mek wong siji tok, lho ngoten nggih. Ini kita nyembah banyak Tuhan, kok ujuk-ujuk Hud datang ngajak nyembah hanya kepada Allah, iki aneh lho ngoten. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Yes, gini Hud itu, kalau yang benar apa yang kau sampaikan, maka datangkan janji-janji yang engkau ucapkan. Kalau kami tidak beriman disiksa, gitu nggih. Datangkan siksa dari Allah. Gitu. Zaman biyen sampai saat ini sami, sampai ngajak wong sholat, sholat, ben gak diadab kali Allah skines. Awakmu sholat terus ayo gak sugih-sugih, lho ngoten nggih. Sing kono gak tau sholat sugih, sing kono salate bolong-bolong nggih sugih, gitu nggih. Nah, kadang manusia itu dihadapkan dengan keadaan seperti ini, niku sering hatinya goyah, gitu, keteguhannya goyah. Iya ya, lho itu nggih. Kene salat 5 waktu, direwangi salat malam, direwangi ngaji, direwangi silaturahmi, tapi kok urip kok ngene-ngene to ae lho itu nggih. Sing kono gak tau silaturahmi, gitu. Gak tau salat 5 waktu, mungkin mek sak waktu tok, maghrib tok. Gak tahu ngaji, tapi uripe kok lancar-lancar aja, enak lho itu usahane nggih. Wah, rezekinya banyak itu. Terus gimana? Lah ini perlu ngaji dan beriku. Makanya ahli ibadah niku gampang terprovokasi. Ahli ibadah niku diomongi ngoten tok niku langsung berubah pikiran. Iya ya sing gak usah ibadah-ibadah wis kerja wae lho ngoten niku. Makanya Rasulullah di riwayatnya Imam Hakim menjelaskan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Orang yang punya ilmu yang banyak itu lebih disukai oleh Rasulullah timbangane ibadah sing akeh. Ibadah akeh tapi goblok gitu nggih, gampang diprovokasi. Ilmune akeh senajan ibadah titik itu nggih, itu sulit diprovokasi. Ya kayak tadi lho itu nggih. Gak tahu ibadah sugih, sing ki ibadah melarat. Ya napa ngoten niku. Lah niki Rasulullah menjelaskan di riwayatnya Imam Ahmad di hadis yang ke-17311 itu nggih. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang kenikmatan dunia, nggih sugih, sehat, itu nggih kabeh, ala ma'asihi, atas maksiat yang dia lakukan, fa innama huwa istidraj, itu hanya sebatas dilulu kali Allah, dilulu istidraj gitu nggih. Ya termasuk niki kaum Ad diparingi nikmat ngeten niki kok mboten saged mensyukuri istidraj gitu. Tapi kalau ada orang yang
dikasih nikmat tapi kok bertakwa, itu di riwayatnya Imam Muslim gitu nggih, di hadis yang ke-595 itu dikategorikan sebagai keutamaan. Dzalika fadlullah yu'tihi mayyasa. Itu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bahkan Imam Nawawi Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan babu fadlil ghani sakir, bab keutamaan orang kaya yang bersyukur, yang bertakwa. Seperti surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dalam dua ayat ini. Mugi-mugi kula panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kegampangan, qanaah sabar, dan diberikan kesungguhan di dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.